Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia menonton video saya. Saya doakan semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan panjang umur. Nah guys, jadi bertemu lagi di channel TRM. Nah, jadi kali ini saya ingin berbagi ilmu seperti biasa, yaitu tentang pembuatan huruf timbul ya guys ya. Nah, jadi seperti ini ya yang ada di depan saya. Dan satu contoh ini terbuat dari plat seng. Nah, ini dengan bahan plat seng ya, cukup dengan menggunakan plat seng. Jadi seperti ini untuk hasilnya yang sudah selesai atau finishing. Nah, dan yang kedua kita menggunakan stainless yang didouble dengan, nah ini sampingnya kan stainless nih kan, bisa kalian lihat sendiri. Dan yang di tengah ini kita gunakan apa ya, akrilik ya, akrilik susu. Jadi di dalamnya nanti dikasih lampu biar cahayanya muncul ya, biar lebih cantik lagi. Dan ini untuk posisi dalamnya seperti ini ya. Nah, jadi yang ketiga kita menggunakan stainless spool ya guys. Nah, jadi seperti ini untuk penampakannya. Dan untuk cara penyolderannya atau pembuatannya pun lain dengan cara kita menyolder huruf timbul yang dari bahan seng ya guys ya. Dan untuk yang stainless itu ada cairan atau bahan-bahan yang rahasia gitu kan. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya kita putar intronya terlebih dahulu ya guys ya, agar lebih afdol. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Nah, jadi untuk langkah awal kita harus memerlukan mal yang sudah kita bentuk hurufnya ya. Jadi seperti ini untuk bentuk malnya yang akan kita potong ya. Nah, ini nanti akan kita lapisi dengan karton dan kita bentuk menggunakan cutter atau kita potong menggunakan cutter ya guys ya. Nah, jadi seperti ini untuk penampakan mal tadi yang sudah dilapisi karton. Dan ini adalah proses pemotongan mal ya guys ya. Untuk mal bisa kalian buat sendiri, atau jika kalian pintar menulis huruf dengan tangan kosong bisa kalian coba, agar yang penting hasilnya itu lurus dan rapi. Jadi untuk bahannya kita yang pertama ini kita menggunakan plat eser atau plat seng, yaitu dengan ukuran 1 mili ya guys ya. Nah, jadi seperti ini, lalu kita menggunakan huruf yang tadi sudah kita potong ya. Jadi diusahakan untuk pengemalan huruf itu yang jelas, agar nanti saat proses pemotongannya itu lebih mudah. Dan untuk proses pemotongan kita bisa menggunakan gerenda, atau kita bisa menggunakan jigsaw ya, tergantung alat yang kalian punya di rumah. Jadi seperti ini untuk hasil huruf yang sudah selesai kita bentuk menggunakan gerenda tadi ya. Nah, jadi nanti setelah kita selesai semuanya huruf, lalu kita masuk ke proses penggeridan tepi-tepian hurufnya ya. Jadi seperti ini maksudnya. Nah, jadi kegunaan penggeridan tepi ini yaitu untuk
melengketkan atau melekatkan list yang akan kita pasang nanti, agar timah yang kita panaskan nanti dia mau lengket dengan huruf yang kita buat ini. Nah, dan untuk list kita menggunakan plat seng juga ya, dengan ukuran 0,5 mm yang kita potong atau kita garis sesuai dengan keinginan Anda sendiri ya. Kalau kita ini menggunakan ukuran 4 cm atau ketebalan 4 cm ya. Dan untuk pemotongan list seperti ini bisa kalian gunakan alat seadanya, atau bisa gunakan gunting seng atau gunting duduk juga bisa ya. Nah, jadi seperti ini untuk list yang sudah kita buat. Lalu kita masuk ke proses pengerindaan juga ya. Untuk list kita juga perlu digerinda seperti huruf yang tadi, agar mau melekat atau mau nyatu dengan huruf tersebut saat kita penyolderan juga akan terlebih mudah lengketnya. Nah, oke guys, jadi untuk alat yang akan kita gunakan untuk proses penyolderan, yaitu yang pertama kita harus mempunyai air keras ya. Nah, jadi seperti ini untuk air kerasnya, dan akan saya ini contohkan seperti apa itu air keras ya. Coba saya tuangkan sedikit ke tutupnya, lalu nanti akan saya siramkan ke tanah ya. Biasanya kalau air keras itu sangat berbahaya kalau terkena kulit atau mata ya. Nah, jadi untuk air keras seperti ini ya, dia kalau jatuh ke tanah dia akan seperti melepuh, seperti panas, seperti itu ya. Dan untuk penggunaan air keras seperti ini harus berhati-hati agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi untuk yang proses kedua atau alat yang akan kita pakai itu timah. Ini timah yang sudah saya potong-potong menggunakan gunting duduk tadi ya, yang seperti yang saya gunakan untuk memotong list ya guys ya. Jadi bentuknya kecil seperti ini supaya untuk proses pengenceran atau peleburan itu sangat mudah. Jadi untuk bahan yang ketiga kita gunakan ya seperti inilah, kompor ya. Ini kompor yang biasa dipakai untuk masak ya, untuk yang biasa ada di pecel lele ya, atau nasi uduk. Nah, jadi sepertinya untuk gas bisa kalian gunakan 3 kilo juga bisa ya, tergantung yang kalian punya. Nah, jadi untuk langkah pertama kita harus memanaskan patok ayam terlebih dahulu ya. Dan sambil menunggu patok ayamnya panas, kita siapkan terlebih dahulu untuk air kerasnya dan juga timah yang sudah kita siapkan tadi ya. Nah, jadi sambil menunggu, kita alangkah baiknya untuk kalian yang baik hati untuk klik like, komen, dan subscribe ya guys ya, agar kami lebih semangat lagi buat konten yang bermanfaat. Nah guys, jadi untuk langkah pertamanya kita harus bentuk list yang akan kita pasang atau akan kita satukan ke huruf ya. Jadi kita bentuk terlebih dahulu agar proses pemasangannya itu lebih mudah. Nah, jadi sebetulnya saya sudah pernah membuat video seperti ini untuk proses penyolderan huruf ya. Dan video itu mungkin karena terlalu alay kata netizen semua ya. Nah, ketika nonton video itu tuh baru awal buat video pertama buat
ini ya konten, jadi mohon maaf jika untuk penyampaiannya itu kurang jelas ya. Jadi di video kali ini saya buatkan lagi yang agak yang lebih detail ya, yang lebih jelas agar kalian paham ya. Jadi untuk proses pembentukan list ini itu kegunaannya itu agar nanti saat penyolderan kita nggak ribet ya, jadi sudah pas dan kita solder sesuai dengan huruf atau yang apa ya, atau objek yang kita inginkan ya. Nah oke, langsung saja kita praktekannya. Jika untuk pembentukan list sudah selesai, lalu kita pas apa yang langkah utama, kita harus oleskan air keras terlebih dahulu, dan yang kedua kita taruh timah yang sudah kita potong ya, jadi seperti ini. Lalu kita tempelkan patok ayam itu. Setelah cair lalu kita tarik, jangan langsung ditarik sebelum timahnya cair ya guys ya. Nah jadi seperti itu ya, untuk biar hasilnya itu lebih bagus dan maksimal ya. Jadi intinya itu untuk patok ayam itu harus benar-benar panas agar timah yang akan kita cairkan itu mudah nyairnya atau mudah meleburnya ya guys ya. Jangan lupa untuk terlebih dahulu kalian oleskan air keras yang sudah saya jelaskan tadi ya. 진심을 내게 전할 수 있게 나의 품에 가득 안고 고백할 거야. You will always be my everything to me. Nah jadi seperti ini guys untuk hasilnya yang sudah selesai. Ini contohnya sudah selesai ya. Nah jadi seperti itu. Jadi sangat simple ya kalau jika kalian mau memahami video saya dari awal sampai selesai ya. Dan jadi sangat simple dan bisa kalian contoh di rumah. Nah guys, jadi seperti ini ya untuk hasilnya. Ini yang sudah melalui proses perapian dan sudah melalui proses pemoksian ya, atau warna dasar agar tidak berkarat lagi ya. Nah ini tinggal proses finishing, yaitu proses cat pewarnaan apa yang kita inginkan ya. Nah jadi cukup sampai di sini. Semoga kalian paham atas penjelasan yang saya sampaikan ya. Jika kalian kurang paham atau ada yang perlu dipertanyakan, bisa kalian komen, bisa kalian tinggalkan komentar kalian di bawah ya, atau di kolom komentar apa yang belum ada pahami atau apa yang akan Anda pertanyakan kepada saya. Jadi semoga video saya ini bermanfaat untuk kalian semua ya guys ya. You are just like one spring day 설레임을 주는 걸. Oke, untuk yang sudah menonton video saya, semoga bermanfaat buat kalian. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.